Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, dan seluruh pendengar KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah, kita duduk sejenak menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi panduan dalam hidup serta petunjuk di dalam melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan ilmu yang kita dapatkan membuahkan amal dalam kehidupan kita, dan amal yang kita kerjakan menjadi amal yang diterima di sisinya. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah Risalati Fadlil Islam di samahati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai pada bab yang ketiga, yaitu babu tafsiril Islam, bab tentang penjelasan tentang Islam, bab penjelasan tentang Islam. Sudah kita ambil surat Ali Imran ayat 20, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, kemudian hadis yang kedua tentang Islam itu adalah hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah marfu'an, yang menjelaskan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu di mana orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian hadis yang ketiga adalah dari Bahaz ibn Hakim, dari bapaknya, an jaddihi, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Maka Nabi mengatakan, ayuslima qalbuka lillahi wa antuwaliya wajhaka ilallahi wa antusalli salatal maktubah wa tuaddi zakatal mafruḍah. Islam itu engkau serahkan dirimu kepada Allah dan engkau hadapkan wajahmu kepadanya, engkau lakukan salat 5 waktu dan tunaikan zakat yang telah diwajibkan. Pagi ini kita akan memasuki hadis yang keempat, halaman 41. Silakan diperhatikan di layar monitor kita. Hadis yang keempat, yaitu pada halaman 41. Wa an Abi Qilabah, dari Abi Qilabah, an Amr ibn Abasa, dari Amr ibn Abasa, an rajulin min ahli Syam an abihi, dari seorang laki-laki dari Syam dan dari bapaknya. Dia meriwayatkan dari bapaknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, mal islamu, apa itu Islam? Ini pertanyaannya adalah tentang mal islamu, apa itu Islam? Qala, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut, antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, engkau serahkan hatimu kepada Allah, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Masya Allah, Nabi SAW menyebutkan 2 poin penting. Yang pertama, Islam itu hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Bagaimana caranya? Hubungan yang paling terbaik adalah kita menyerahkan segala ibadah kita kepada Allah.
Kita serahkan seluruh ketaatan kita hanya kepadanya. Hubungan kita langsung dengan Khalik. Dengan sebaik-baik hubungan adalah dengan cara kita mengikhlaskan diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kita jauhkan dari kesyirikan, kita jauhkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Allah yang menjadi harapan kita. Kita tidak ingin dipuji ketika kita melakukan amal saleh, kita tidak ingin disanjung, kita tidak ingin dianggap bahwa diri kita adalah orang yang baik, orang lain tidak baik. Tidak. Kita ingin tumbuh keikhlasan di hati kita hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah, yang kedua, Nabi SAW menyebutkan hubungan dengan sesama kita. Hubungan Islam itu tidak hanya mengurusi hubungan kita dengan Sang Khalik, tetapi Islam itu juga memberikan perhatian antara hubungan kita dengan sesama kita. Di antara baiknya hubungan kita dengan saudara kita, bahwa orang lain itu selamat dari lisan dan tangan kita. Makanya kita dapat dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang wanita yang ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ketika siang harinya berpuasa, malam harinya dia salat malam, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya. Lisannya selalu tajam, lisannya selalu melukai perasaan saudara dan tetangga-tetangganya. Maka bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la khaira fiha. Orang yang begini nggak ada kebaikan padanya. Dia hanya bisa memperbaiki hubungannya dengan Khaliknya, tapi tidak pandai berinteraksi dengan sesamanya. Islam mengajarkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Inilah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita taat kepada Allah, kemudian kita baik kepada sesama kita. Apabila Muslim dia taat kepada Allah, tapi kemudian terhadap saudara-saudaranya mudah untuk mencaci makinya, mudah untuk merendahkannya, mudah untuk menghinakannya, tentu ini bukan sifat Muslim yang baik. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, ayyul islami afdal. Nah, perhatikan, setelah dia bertanya tentang Islam, kemudian dia bertanya, Islam yang paling baik itu yang seperti apa? Islam yang bagaimana? Lalu kemudian Nabi mengatakan, al-iman. Islam jika disebutkan dengan iman berbeda, ya, dalam kebersamaan dalam disebutkan, maka memiliki makna masing-masing. Ketika ditanyakan Islam yang baik seperti apa, maka Nabi mengatakan al-iman. Iman itu apa? Keyakinan di dalam hati. Jadi Islam yang baik itu Islam yang dimana seseorang meyakini Allah dalam hati. Qala wa mal iman. Lalu Nabi ditanya tentang apa makna iman itu. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi, yang kau beriman kepada Allah, wa malaikati dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi dan para rasul yang diutusnya, wal ba'thi ba'dal maut, yaitu hari berbangkit setelah kematian. Itu adalah unsur keimanan, ya, yang mesti kita yakini. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, dan hari kiamat dan hari berbangkit. Ikhwafillah, hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Mari kita lihat bagaimana Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis yang kita baca barusan. Qauluhu an tuslima qalbaka lillah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau serahkan diri kau kepada Allah. Hadza kama fil ayat. Hal ini seperti ayat yang Allah sebutkan, faqul aslamtu wajhiya lillah. Seperti ayat yang sudah kita bahas pada ayat sebelumnya tentang tafsir Islam itu, bahwa katakan
aku serahkan wajahku untuk Allah. Wa kama fi qauli ta'ala, nah, makna kalimat ini juga seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillah. Ini mirip bahwa Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah semata. Wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillah. Dan di dalam ayat ini, perkataan ini mengandung keikhlasan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwa, meninggalkan ibadah selain Allah. Ya, keikhlasan itu ya hanya ada pada ketaatan untuk Allah, tanpa kita mengikutkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa asasul Islam. Inilah dasar Islam. Jadi kalau ditanya dasar Islam itu apa? Mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Selamat muslim lain dari lisanmu dan tanganmu. Kama marra fil hadis, seperti yang sudah kita bahas juga pada hadis sebelumnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi Islam itu orang lain selamat dari celaan lisannya dan dari gangguan tangannya. Makanya Nabi SAW terhadap lisan, ya, dan Nabi memberikan jaminan khusus. Ikhwafillah, jangan mudah untuk memberikan penilaian kepada orang tanpa kita memiliki bukti dan tanpa ada berita yang valid, data yang betul dari informasi yang sampai kepada kita. Jangan mudah kita untuk ya memberikan ya penilaian hukuman kepada seseorang tanpa ada bukti dan tanpa ada dalil. Karena itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan di dalam kehidupan. Bahkan Nabi menjamin orang-orang yang lisannya terjaga, mayyatman lima baina lihyaihi wa fakhidhi atmanahul jannah. Yang terjamin lisannya, aku jamin baginya surga. Ya, dan yang terjamin kesuciannya, maka aku jamin baginya surga. Jadi lisan ini kalau bahasa kita memang tak bertulang, tapi apabila dia telah berkata sesuatu lebih sakit ya daripada dipukul oleh tulang. Dia tidak memberikan bekas di luar, tapi dia memberikan bekas di dalam, melukai hati, membuat orang bersedih, membuat orang merasa hina oleh kata-kata dan ucapannya. Jangan sampai ini menjadi ya bagian dari kehidupan orang beriman. Maka Nabi ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya, kuf'an kalisanak, tahan ini. Dipegang oleh Nabi lisannya, tahan. Ya, makanya subhanallah, begitulah juga para sahabat ya di dalam menjaga kehidupan mereka dari lisan yang tidak bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya. Jangan membawa berita-berita yang tidak benar. Jangan membawa ya informasi-informasi yang tidak betul dengan lisan kita. Ya, maka ikhwafillah, fungsikan dia seperti mana yang seharusnya, yaitu untuk berkata yang benar, atau kita memberikan nasihat, atau kita memberikan bimbingan dan lain sebagainya. Fungsikan dia, atau digunakan untuk menyampaikan al-haq, atau mencegah daripada perbuatan yang batil. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian perkataan Rasulullah, qala ayyul islami afdal. Nah, Islam yang mana yang lebih baik? Qala al-iman. Nabi mengatakan al-iman. Jadi ketika disebutkan Islam, maka Nabi menjawab dengan al-iman. Kenapa demikian? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril ja'ala al-imana fawqa al-islam wa akhas. Nabi ketika ditanya tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi meletakkan pembahasan iman di atas pembahasan Islam. Kalau kita bicara tentang maratib, tingkatan Islam itu Islam, iman, ihsan. Ya, dalam hadis Jibril yang panjang yang sudah kita bahas pada hadis pertemuan sebelumnya.
Jadi Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Itulah maratib ad-din, tingkatan agama kita. Ikhwafillah, qala wa mal iman, apa yang maksud dengan iman itu? Iman an tu'mina billah. Wa hadhi kama fi hadis Jibril al-mutaqaddim. Ini seperti hadis Jibril juga yang sudah kita bahas sebelumnya. Tusamma arkanal iman. Hadis ini mengandung tentang rukun iman yang 6. Ya. Fakama annal islam lahu arkan, sebagaimana Islam itu punya rukun, fakadzalikal imanu lahu arkan. Begitupun iman punya rukun. Jadi rukun Islam, rukun iman tidak boleh terpisah. Ya, saling terkait. Ketika kita menjalankan ke rukun Islam, maka kita juga menjalankan rukun iman. Ya. Wal imanu awsa'u minal iman. Afwan. Wal iman awsa' minal iman. Ini mungkin keliru ya. Wal iman awsa'u minal Islam. Wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Di iman itu ada yang penyempurna, wajib dan mustahab. Ya. Walihada qala, Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, bahwa iman itu memiliki 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu tidak satu derajat. Cabangnya sangat banyak. Artinya kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, paling tidak 60 lebih atau 70 cabang iman ini mesti sudah pernah kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang judulnya Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang keimanan. Ini kitabnya berjilid, 6 atau 7 jilid, dan diringkaskan kitab ini oleh Al-Imam Al-Qazwini, Mukhtasar Syu'abul Iman. Ini 1 jilid tipis, diringkaskan kitab yang tebal itu oleh Imam Al-Qazwini dari kitab Imam Al-Baihaqi menjadi kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Ini luar biasa. Kalau ingin kita mengetahui cabang-cabang iman ini, lihat buku itu. Dan ini sudah diterjemahkan. Silakan kaum muslimin dimanapun berada untuk memilih buku ini. Dan kita tahu nih, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Dengan demikian, kalau kita sudah mengetahuinya, kita akan bisa mengevaluasi apakah iman saya sudah meliputi seluruh cabang-cabangnya atau belum. Kalau belum, kita mulai. Ya. Ini memudahkan kita untuk mengetahui mana dari cabang iman yang belum saya lakukan, mana cabang iman yang belum saya kerjakan. Nah, subhanallah, di situ sangat banyak Nabi sebutkan cabang-cabang keimanan itu. A'laha, yang paling tinggi cabang keimanan itu apa, ikhwafillah? Qaulu la ilaha illallah. Itu yang paling tingginya. Karena tidak akan ada nilainya kebaikan yang dikerjakan oleh siapapun tanpa kalimat ini. Kalimat ini kalimat kunci. Ya. Dengan kalimat itu dia akan bisa masuk surga, dan dengan kalimat itu dia akan bisa terjauhkan dari neraka. Wa adnaha, nah yang paling rendah daripada cabang iman itu imatatul adza anit tariq. Dia itu menyingkirkan gangguan di jalan. Bisa berupa duri atau batu, kerikil, kayu yang mencelakai orang apabila dia melewati itu, atau ranjau atau paku, apapun namanya. Subhanallah, ini adalah bagian dari iman. Kita lewat di sebuah jalan, nampak batu yang karena barangkali orang nanti pakai sepeda motor, ya, khawatir kita singkirkan lillah azza wal, bagian dari iman. Nampak kita mungkin ya paku atau ranjau atau apapun namanya, kaca, kita singkirkan dengan niat lillah. Ini menjadi bagian dari iman. Maka subhanallah, mari kita kenali cabang-cabang iman itu dan kita evaluasi dalam kehidupan kita. Mana dari cabang-cabang iman ini yang belum pernah kita lakukan? Barangkali itu belum pernah kita lakukan. Maka belilah buku itu,
Mukhtasar Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Qazwini. Ini sudah diterjemahkan bukunya. Ya, di situ disebutkan hadis-hadisnya, disebutkan ayat-ayatnya. Ya, disebutkan hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi rasa malu itu kalau ada sama seseorang, ya, maka itu menunjukkan keimanan yang ada dalam dirinya. Ya, maka idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang engkau ingin kerjakan. Ini bukan perintah, tapi ini adalah sindiran. Kalau engkau tidak punya malu, rasa malu, maka engkau akan melakukan apa saja, ya kan? Tapi bukan perintah untuk melakukan apa saja. Ini bukan berarti perintah. Tapi ketika rasa malu tidak ada dalam diri kita, maka manusia akan lakukan apa saja di dunia ini. Tak ada malu kepada dirinya, kepada Sang Khalik, dan kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Fatta'atu kulluha minal iman. Ketaatan itu ikhwah fillah seluruhnya adalah bagian dari iman. Seluruh ketaatan. Al-qawliyatu minna wal fi'liyah. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi bingkai besarnya adalah keimanan. Di dalamnya ada al-aqwal, itu perkataan-perkataan berupa zikir-zikir, berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ucapan nasihat, kemudian ilmu yang disampaikan, ya, berkata-kata yang benar dan jujur. Itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu bagian dari keimanan. Begitu juga al-fi'liyah, perbuatan kita, ruku, sujud, dan seterusnya. Apapun yang kita kerjakan, kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju majelis ilmu, ya, menuju untuk saudara kita dengan tujuan silaturahim, itu adalah nilai-nilai iman yang tidak akan sia-sia di sisi Allah kalau itu diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaisal imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi faqat. Iman itu tidak hanya membenarkan dalam hati. Di iman tidak hanya cakupan adalah pembenaran. Kama yaqulul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah, ya, yang iman itu hanya di hati saja. Balil imanu nutqun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jamari. Ada 3 unsur penting dalam keimanan. Unsur pertama adalah pengucapan oleh lisan tentang sesuatu yang diyakini. Yang kedua adalah dibenarkan di dalam hati oleh seseorang. Dan yang ketiga, unsur ketiga adalah di mana dia diamalkan dengan anggota tubuh kita. Keimanan butuh pembuktian. Sebagaimana, ya, di dalam pengakuan cinta butuh pengorbanan. Kalau orang mengatakan iman tapi tidak membuktikan keimanannya dengan amal, tentu ini adalah iman kosong. Atau kalau bahasanya, cintanya cinta palsu. Ya, hanya pengakuan. Apalah artinya sebuah pengakuan kalau tidak ada pembuktian? Ya, kalau kita ingin betul-betul disebut mukmin yang sejati, maka buktikan dengan amal diri, amal nyata, ya, perbuatan. Karena semua orang bisa mengaku hari ini beriman. Makanya di dalam penjelasan sebelumnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walaisal islamu bid-da'awah. Islam itu tidak cukup dengan pengakuan. Walaisa bil intisab walal intima. Tidak cukup kita mengatakan bahwa kita muslim. Kita ini muslim tapi mana bukti kamu muslim itu apa? Bukti kamu muslim itu apa? Itu harus ditunjukkan. Maka kalau ada orang mengatakan saya muslim, ya, iya alhamdulillah, tapi mana bukti kamu muslim? Ya kan? Mana bukti kamu muslim? Apa buktinya kamu muslim? Ya, iman di dada kami. Betul. Iman itu mawaqara fil qalb. Tapi kemudian ikhwah fillah,
Yang di sini ini melahirkan, memancarkan manfaat, memancarkan ketunduan. Yang diyakini di hati memancarkan semangat amal. Itu dia. Dia tidak boleh terpisah tiga unsur ini, antara pengakuan, pembenaran dalam hati, dan antara amal dalam kehidupan. Tidak boleh dia hanya pengakuan saja. Itulah akidah orang Murji'ah. Tapi dia mesti dibuktikan dengan amal nyata kita. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi. Ya, Nabi salat, Nabi puasa, ya. Kemudian Nabi melakukan banyak ketaatan. Hal ini juga ditunjukkan oleh para sahabat, yang mereka, keimanan mereka yaitu sangat kuat. Ya, berjuang bersama Rasulullah, mengorbankan harta, jiwa mereka untuk demi Islam, untuk tegaknya Islam. Begitulah seluruh para as-salafus saleh. Mereka membuktikan keimanan mereka dengan amal. Dengan amal. Maka tidaklah layak kalau dia disebut muslim sementara tidak ada pembuktian amal dalam kehidupan nyatanya. Maka ikhwafillah, kita pengen muslim yang sempurna imannya, kita menginginkan muslim yang teguh dan kokoh akidahnya, kita menginginkan muslim yang teratur segala urusannya, kita menginginkan muslim yang baik dan terpuji akhlaknya. Jadi begitulah Islam ini mengawal kita, hubungan kita dengan Sang Khalik kita, dan mengawal hubungan kita sesama kita. Ya, kalau seorang wanita, kamu muslimah, iya muslimah, kenapa kamu tidak memakai jilbab misalnya? Ya, saya ingin jilbabin hati saya dulu sebelum jilbabin rambut saya. Ini kan bahasa-bahasa filsafat ini. Bahasa-bahasa yang ingin mencampakkan dirinya kepada kehancuran. Seakan-akan itu benar, tapi itu batil. Ya, seakan-akan itu hak, tapi itu batil. Yang disuruh Allah Subhanahu wa taala adalah ya menutup auratnya, menutup rambutnya. Adapun hati, betul, jaga dia dari ujub, jaga dia dari takabur, jaga dia dari sifat-sifat buruk lainnya. Nah, ikhwafillah, bagaimana kita bisa mengatakan begitu kalau hati kita, iman kita bagus? Tak mungkin. Karena sifat orang beriman itu sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Allah dan Rasul, tidak ada lagi pilihan kita untuk yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang laki-laki beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah telah menetapkan satu perkara dalam urusan ini, maka tak pantas bagi kita untuk memilih pilihan yang lain. Para sahabat mereka semuanya ya dengan ketunduan dan penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka lakukan itu semua. Hari ini banyak kisah. Di saat turunnya khamar, dia pengharaman khamar di zaman sahabat, ya sudah, yang sedang megang botol campakkan langsung, sudah. Tunggu tanggung dulu gitu kan. Habiskanlah dulu, nanti setelah ini bertaubat. Enggak. Di saat dia mendengarkan perintah, tinggalkan semuanya. Istijabah inilah membeda kita. Semangat di dalam menerima perintah itulah yang menjadikan kita ini jurang yang terpisah jauh dengan mereka. Mereka langsung apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul mereka amalkan. Kita pikir-pikir dulu, terkadang analisa dulu, ujungnya bingung, kan? Kalau hatinya kuat di dalam menerima kebenaran, insya Allah akan tunjukkan jalannya. Tapi kalau hatinya lemah, maka akan disesatkan terus oleh syaitan, waliyadzubillah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan Islam. Jadi Islam itu ikhwafillah adalah membawakan hubungan kita dengan Allah itu menjadi baik dan menjadikan hubungan kita sama manusia menjadi baik. Di kedua sisi ini mesti harus kita jaga. Tidak hanya baik kepada Allah dan tidak baik kepada manusia, atau sesama manusianya dermawan, apalagi memuliakan, hormat, gitu. Tapi dengan Allah tidak ada. Ini juga nggak benar. Sesama manusia, masya Allah, saling menghargai, dermawan, kasih sayang, saling tolong menolong. Tapi hubungan dengan Allah dia tak sholat, ya tak sholat, macam-macam. Ini
bab yang mesti kita luruskan, ikhwafillah. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan sesama manusia kita juga harus baik. Nah, biasanya kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah hubungan sama manusia akan baik. Ya, kalau betul-betul pekerjaannya itu lillah, insya Allah akan membuahkan kebaikan sesama manusia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan di dalam menjalankan agama Allah yang mulia ini, dan semoga Allah azza wa jalla bimbing kita dan keluarga kita, anak keturunan kita untuk selalu istiqamah di atas agama yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.